Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ini ayat insya Allah lelaki hampir hafal semua. Kalau ribut sama istrinya dipanggil istrinya, "Dedek sini-sini." Kau itu nggak tahu dengan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, mulai nih jadi ustadz suaminya. Iya. Si istri tanya, "Mas, artinya qawwamun itu apa sih?" Kadangkala kita nih nggak tahu apa artinya qawwamun. Para ulama menjelaskan qawwamun itu menuntut seorang menjadi pemimpin itu yang pertama ar-ri'ayah. Dia harus perhatian tuh sama istrinya. Seorang suami yang tidak memberikan perhatian kepada istrinya, seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati yang tidak perhatian sama rakyatnya, rakyatnya nggak bakal suka. Kau pun sebagai suami pemimpin, kalau kau tidak memperhatikan istrimu, nggak bakal suka istrimu. Sampai ada istri jenderal yang ngomong sama saya ketika kita umrah haji, dia cerita, "Ustaz, kalau dari sisi materi jangan ditanya. Suami kami ini sudah memberikan segalanya kepada kami. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya duit, Ustaz. Kita butuh perhatian." Nah, para suami harus memperhatikan istri. Banyak di antara kita yang mungkin hampir 10 tahun hidup sama istrinya, nggak pernah ngomong sama istrinya. Ketika istrinya ngasih air, dia mengatakan kepada istrinya, "Jazakillah khair. Syukron. Makasih banyak kau sudah masakkan buat aku." Yang ada dicela makanan istrinya. Ketika tehnya kemanisan, "Apaan nih kemanisan?" Nggak ada ngomong, "Jazakillah khairan. Makasih banyak kau sudah bikinkan ini." Rasulullah SAW mengatakan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak terima kasih sama manusia. Orang yang paling baik, yang paling banyak kebaikannya sama kita nih suami, istri kita. Kasih perhatian. Pagi-pagi mau berangkat kerja, baju udah disetrikain, udah siap. Sarapan udah dibikinin, teh udah siap. Anak-anaknya udah dipakein baju yang rapi mau berangkat sekolah. Suami tinggal lihat, udah siap semuanya. Oh iya. Nggak ada syukron, jazakallah khairan. Yang ada marah-marah, "Tuh anak kok masih belum mandi?" Subhanallah. Yang udah mandi kenapa kau nggak katakan syukron kepada istrimu? Betul. Qawwamuna 'alan nisa. Menuntut suami untuk memberikan perhatian kepada istri. Berikan perhatian, berikan pujian, berikan sanjungan kepada istri kita. Karena dia tuh manusia, bukan boneka. Dia memiliki hati dan jiwa. Yang kita harus puaskan jiwa dan hati dia dengan kata-kata yang indah. Kemudian yang kedua, al-himayah. Pemimpin dituntut untuk melindungi istri. Melindungi dari apa? Yang pertama, melindungi dari diri dia sendiri. Melindungi dari tangan dia. Gak gampang-gampang dia mukul istrinya. Tuh istrimu tuh, kalau dikasih amanat sama orang tua hanya dengan mengatakan gabil tuh nikah atau tazwijah bil mahril madzkur, kau harus lindungin dia. Nah, tanggung jawab seorang suami itu berat di dunia dan di akhirat. Dan perlindungan yang paling agung, yang paling mulia yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya adalah melindungi istrinya dari api neraka. Bukan dari lapar, bukan dari perampok, bukan dari panas, bukan dari dingin, tapi dari api neraka. Yang kebanyakan suami lupa dari perlindungan yang seharusnya dia berikan. Bahkan istrinya diantarkan ke dalam neraka sama suami, dibawa menuju neraka sama suami. Allah Jalla Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang dipanggil. Apa kata Allah? "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kalian jaga diri kalian dan istri-istri kalian, keluarga kalian dari api neraka, bukan dari lapar. Banyak suami keluar negeri hanya ingin membuatkan rumah buat istrinya, cinta. Keluar negeri hanya ingin memberikan mobil buat istrinya. Tapi jarang suaminya yang keluar negeri demi menyelamatkan istrinya dari api neraka.
Maka kita harus melindungi istri. Itu pemimpin, qawwamun. Yang ketiga, al-islah, menuntut suami untuk memperbaiki rakyatnya. Ya namanya pemimpin. Kok dijadikan pemimpin tuh karena dilihat kau memiliki kelebihan, kau bisa memperbaiki, kau bisa meluruskan. Yang bengkok kau luruskan. Tapi istri kita bengkok. Wanita tuh diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu-ibu jangan marah, karena memang seperti itu realitanya. Bahkan kalau seorang suami cari istri yang lurus sampai mati nggak akan dapat, nggak bakal dapat. Dia akan tetap mati membujang kalau ingin istri yang lurus. Istri semua bengkok. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha." Tuh, Hawa diciptakan dari siapa? Diciptakan dari Adam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya Adam alaihissalam bengkok. Bagaimana cara memperbaikinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahabta tuqimuha kasartaha." Kalau kau mau luruskan tuh yang bengkok, patah. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastamti' wa fihinna al-iwaj. Ya sudah, kau tetap bersenang-senang dengan istrimu, tapi kau harus tahu dia tuh ada bengkoknya. Jadi kalau kadang-kala perempuan tuh gampang marah, gampang sakit hati, perempuan itu pencemburu, perempuan itu suka sama perhiasan, itulah wanita. Jadi seorang suami harus sadar, dia perbaiki kesalahan-kesalahan istrinya dengan cara bersabar menghadapinya.